Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji data statistika deskriptif dengan menggunakan software SPSS. Dengan klik file, lalu open, lalu pilih data. Dan pada kolom file of tipenya ini kita ubah dulu menjadi Excel. Lalu klik open, lalu OK. Ini datanya. Di sini pada kolom jenis kelamin, usia serta gaji ini masih berupa angka desimal. Kita ubah dulu supaya angkanya tidak menjadi angka desimal lagi. Dengan klik variable view, pada kolom desimal ini kita nolkan. Selanjutnya kita ke data view. Pada kolom jenis kelamin terdapat angka 1 dan angka 2. Angka 1 menunjukkan laki-laki dan angka 2 menunjukkan perempuan. Lalu kita beri label pada variable view. Pada kolom jenis kelamin, di value-nya kita beri label dengan value 1 label laki-laki, lalu add value 2 dengan label perempuan, lalu add. Setelah itu OK. Selanjutnya kita ke grade, pilih legacy dialog, lalu pilih bar, define. Pada jenis kelamin ini kita masukkan ke kolom kategori exist, lalu klik OK. Selanjutnya pengujian pada B dengan klik grade, lalu pilih legacy dialog, pilih pick, lalu klik define, dan jenis kelaminnya kita masukkan ke define/by, lalu klik OK. Dan selanjutnya adalah kita menguji gaji dengan menggunakan diagram histogram. Dengan klik legacy dialog, lalu pilih histogram, gaji kita masukkan kolom variabel, lalu klik OK. Dan selanjutnya kita ke pengujian statistik deskriptif. Dengan klik analyze, lalu pilih deskriptif statistik, pilih deskriptif, jenis kelamin, usia, serta gaji kita masukkan kolom variabel, lalu klik option. Pada min kita checklist, sum checklist, standard deviation, minimumnya, variance kita checklist, begitupun dengan maksimum dan range-nya. Lalu klik continue, lalu OK. Selanjutnya adalah statistik frekuensi. Dengan klik analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Pada jenis kelamin, usia serta gaji kita masukkan ke variabel, lalu klik OK. Ini hasil outputnya. Pada diagram di sini menunjukkan bahwa laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Dan pada warna biru ini terlihat lebih dominan daripada warna hijau, karena warna biru ini menunjukkan laki-laki dan hijau menunjukkan perempuan. Laki-laki sebanyak 8 orang, sedangkan perempuan sebanyak 7 orang. Selanjutnya pada diagram histogram gaji. Sebanyak 2 orang dengan gaji 160.000 dan sebanyak 3 orang dengan gaji 180.000 dan sebanyak 8 orang dengan gaji 200.000 dan sebanyak 1 orang dengan gaji 220.000 dan sebanyak 240.000 dengan gaji 1 orang dan sebanyak 1 dengan gaji 260.000. Dan di sini pada kolom statistik deskriptif, jumlah keseluruhannya adalah 15, dinyatakan datanya valid. Dan pada jenis kelamin pada kolom range terdapat 1 dengan minimumnya 1, maksimumnya 2, dengan jumlah keseluruhannya 22, dengan rata-rata 1,47 dan standard deviation-nya 0,516,
dan variansnya 0,267. Pada usia, pada kolom range-nya sebanyak 17 dengan minimum usianya 22 tahun dan maksimum usianya 39 tahun dengan jumlah keseluruhan totalnya 469 dan rata-ratanya 31,27 dan pada standar deviation-nya 5,934 dan pada variansnya 35,210. Pada kolom frekuensinya di statistik ini sebanyak 15 data dinyatakan valid pada kolom jenis kelamin, usia, serta gaji. Selanjutnya pada kolom usia, sebanyak 2 orang dengan usianya 22 tahun dengan presennya 13,3, valid persennya 13,3 dan kumulatif persennya 13,3. Dan dengan totalnya sebanyak 15 orang dengan persennya 100 dan valid persennya 100. Selanjutnya pada gaji, sebanyak 1 orang dengan gaji 160.000 dan dengan persennya 6,7, valid persennya 6,7 dan kumulatif persennya 6,7. Dengan jumlah totalnya 15 orang dengan persennya 100% dan valid persennya 100. Selanjutnya, pengujian pada data kuesioner pada software SPSS. Klik file, lalu pilih open, setelah itu klik data. Lalu pada file of tipenya ini kita ubah menjadi Excel. Lalu klik open. Setelah itu oke. Ini datanya, jika datanya sudah masuk semua, lalu kita ke variable view dan pada name-nya ini kita clearkan. Dan selanjutnya adalah kita ke data view dan pada gendernya ini kita transform, lalu pilih record into some variable dan gendernya kita masukkan ke variable, lalu klik out and new value dan pada out value-nya adalah laki-laki dan pada new value angka 1, lalu klik add. Setelah itu pada out value-nya adalah perempuan dan di new value-nya angka 2, lalu add. Setelah itu continue, lalu oke. Setelah itu kita ke variable view dan pada gendernya ini pada kolom tipe kita ubah menjadi numerik. Dan di variable view pun kita kasih label dengan value 1 dengan label laki-laki. Lalu klik add. Dan untuk value 2 pada label perempuan, lalu klik add. Setelah itu oke. Dan pada kolom desimalnya ini semuanya kita nolkan agar datanya tidak berupa angka desimal. Jika sudah, kita ke data view, lalu klik analyze, setelah itu kita pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Dan pada B01 hingga B06 ini kita masukkan ke item. Lalu klik statistik, lalu kita checklist pada scale if item delete, lalu klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya adalah kita pilih analis lagi dengan klik scale, lalu pilih reliability analysis dan pada B01 hingga B06 ini kita keluarkan,
Setelah itu kita masukkan M01 hingga M05. Setelah itu klik statistik, dan pada scale if item delete ini sudah terchecklist, lalu kita klik continue, setelah itu OK. Dan yang terakhir adalah pengujian pada where. Klik analyze, lalu scale, lalu pilih reliability analysis, dan pada M01 hingga M05 kita keluarkan, lalu W01 hingga W07 nya kita masukkan, lalu klik statistik, dan di sini scale if item delete juga sudah terchecklist. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Ini hasil outputnya. Di sini pada kolom crash processing summary-nya sebanyak 171 data dinyatakan valid, dan pada kolom reliability statistiknya pada kolom core batch alpha-nya di sini terlihat angkanya 0,767. Dan pada kolom reliability statistiknya ini kita lihat dulu, dan untuk kolom core batch alpha-nya ini 0,767, yang artinya lebih besar dari 0,6, berarti datanya sudah reliable. Dan pada kolom item total statistiknya ini pada kolom corrected item total relation-nya dan pada kolom corrected item total relation-nya ini terlihat angkanya ini lebih dari 0,3, maka dinyatakan datanya sudah reliable. Dan pada kolom crash processing summary-nya ini sebanyak 171 data juga dinyatakan valid, dan pada kolom reliability statistik pada kolom core batch alpha-nya ini terlihat angkanya 0,818, yang artinya lebih besar dari 0,6, berarti data tersebut dinyatakan reliable. Dan pada kolom item total statistiknya ini pada kolom corrected item total relation-nya terlihat angkanya juga lebih dari 0,3, berarti data tersebut dinyatakan sudah reliable. Dan yang terakhir adalah sebanyak 171 data juga dinyatakan valid, dan pada kolom reliability statistik pada kolom core batch alpha-nya terdapat angka 0,778, yang dimana lebih besar dari 0,6, berarti data tersebut dinyatakan valid. Dan pada kolom item total statistik pada kolom corrected item total relation di sini juga terlihat bahwa angkanya ini lebih dari 0,3, berarti datanya ini sudah dinyatakan reliable. Selanjutnya, pengujian pada data kuesioner pada asumsi klasik. Setelah kita klik file, lalu pilih open, setelah itu klik data. Dan pada file of tipenya ini kita ubah dulu menjadi Excel. Lalu klik open, setelah itu OK. Ini datanya. Jika datanya sudah masuk semua, lalu kita ke variable view, dan pada name-nya ini kita clearkan. Setelah itu kita ke data view, dan untuk gender ini kita akan transform, lalu klik record into some variable, kita masukkan gendernya pada variable, lalu klik output new value, dan pada out value-nya adalah laki-laki, dan untuk new value-nya angka 1, lalu pilih add. Dan selanjutnya adalah perempuan, dan pada new value-nya angka 2, lalu pilih add, setelah itu continue, lalu OK. Selanjutnya adalah kita ke variable view, dan pada gendernya ini untuk tipenya kita ubah menjadi numerik.
Setelah itu di variabel Q ini kita beri label dengan value 1, label laki-laki, lalu pilih X. Dan untuk value 2 dengan label perempuan. Setelah itu X, lalu OK. Dan selanjutnya adalah kita akan menambahkan data untuk penotalan dari B01 hingga B06. Dan yang kedua adalah penambahan data pada M01 hingga M05. Dan yang terakhir adalah penotalan pada W01 hingga W07. Dan pada desimalnya ini kita ubah menjadi 0 agar datanya tidak berupa angka desimal. Dan pada measure-nya ini, pada kolom total B kita ubah menjadi scale, dan untuk total M pun kita ubah menjadi scale, dan yang terakhir adalah pada total W juga kita ubah menjadi scale. Jika sudah, kita ke data view, lalu kita jumlahkan dari B01 hingga B06 dengan klik transform, lalu compute variable. Di target variabelnya ini dengan nama total B. Setelah itu kita ke function group dengan pilih all, lalu pada function and specialist variabelnya kita cari sum untuk menjumlahkan data tersebut. Lalu kita masukkan pada numeric expression. Lalu kita masukkan B01 hingga B06. Setelah itu kita klik OK. Dan yang kedua adalah penotalan pada M01 hingga M05 dengan klik transform, lalu compute variable. Dan pada numeric expression ini dari B01 hingga B06 kita ubah, kita keluarkan, lalu kita masukkan pada M01 hingga M05. Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir adalah penotalan pada W01 hingga W07. Dengan cara yang sama, kita klik transform, lalu compute variable, dan di target variabel ini kita ubah menjadi total W. Dan pada numeric expression, kita ganti menjadi W01 hingga W07. Lalu klik OK. Dan yang selanjutnya adalah kita akan ke pengujian dengan klik analyze, lalu kita pilih linear. Setelah itu pada dependentnya kita masukkan total W,
Dan pada independennya kita masukkan total B dan total N. Setelah itu kita ke statistik, lalu klik continue, dan lanjut ke plot. Lalu kita checklist pada histogram dan normal probability plot. Lalu continue, selanjutnya adalah ke save. Lalu kita checklist pada understand it, lalu pilih continue, setelah itu oke. Dan selanjutnya adalah kita ke pengujian pada one simple KS. Dengan klik analyze, lalu pilih non-parametric test, setelah itu pilih legacy dialog, lalu kita pilih one sample KS. Kita masukkan understand it ini pada test variable list, lalu klik continue. Ini hasil outputnya. Pada diagram histogram ini terlihat bahwa tidak terlalu menjorong ke kanan ataupun tidak terlalu menjorong ke kiri. Berarti datanya ini sudah valid. Dan untuk pada pengujian p-plotnya ini juga pada data tidak terlalu menjauh dari garis. Datanya ini nempel dan tidak terlalu menjauh dari garis. Dan datanya bisa dikatakan sudah valid. Dan yang terakhir adalah pada pengujian pada one sample KS. Pada tabel ini di one sample KS, nilai sekitarnya adalah 0,074, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut sudah valid. Selanjutnya, kita ke pengujian statistika parametrik. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan one sample t-test. Klik file, lalu open, lalu pilih data, pada kolom file of type-nya ini kita ubah dulu menjadi Excel. Lalu kita klik open, lalu oke. Ini datanya tetapi masih berupa angka desimal. Lalu kita ubah dulu agar angkanya tidak berupa angka desimal dengan klik variabel view. Pada kolom desimal ini kita nolkan. Setelah itu kita ke data view. Setelah itu kita akan ke pengujian pada one sample t-test. Dengan klik analyze, lalu compare min, lalu pilih one sample t-test. Berat badan kita masukkan ke test variable dengan test value-nya 55, lalu klik OK. Ini hasil outputnya, terdapat tabel one sample statistik dan one sample t-test. Sebanyak 10 orang dengan rata-ratanya 59,00 dan standard deviation-nya 7,379 dan standard error-nya 2,333. Di sini T hitungnya pada tabel one sample t-testnya 1,714 dengan DF-nya 9 dan safety-nya 0,121 dan mean difference-nya 4,000, pada allowance-nya min 1,28 dan upper-nya 9,28. Selanjutnya kita ke pengujian pada T-table. T hitungnya ini 1,714 dengan DF 9. Alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dengan baris ke-9. Di sini terdapat angka 1,83311. Sedangkan T hitungnya di sini 1,714 yang artinya lebih kecil daripada T-table. Selanjutnya pengujian pada independent sample t-test. Klik file, lalu open, lalu pilih data. Pada table file of type-nya ini kita ubah dulu menjadi Excel. Lalu klik open, lalu klik OK.
Selanjutnya ini datanya di kolom nilai ini masih berupa angka desimal, maka kita ubah dulu agar datanya tidak berupa angka desimal. Pada kolom desimalnya kita nolkan. Setelah itu kita ke data view. Pada kolom kelompok ini kita akan beri label dan klik transform, lalu record into some variable. Pada kelompok kita masukkan ke variable, lalu klik add new value. Pada add value-nya tidak menggunakan Excel. Dengan new value angka 1, lalu klik add. Selanjutnya adalah menggunakan Excel. Dengan new value 2, lalu klik add, lalu continue, lalu OK. Dan pada kolom tabel ini sudah berupa angka numerik, maka pada variable value-nya pada kolom tipe kita ubah menjadi numerik, lalu klik OK. Dan selanjutnya pada value-nya ini kita beri label juga dengan value 1, label tidak menggunakan Excel. Lalu klik add dengan value 2 menggunakan Excel. Lalu klik add, lalu OK. Selanjutnya kita ke data view. Setelah itu kita ke pengujian pada independent sample t-test. Dengan klik analyze, pilih compare mean, lalu pilih independent sample t-test. Mulai kita masukkan ke test variable, dan pada kelompok kita masukkan ke grouping variable. Lalu klik define group. Pada kolom grup 1 kita beri angka 1, dan untuk grup 2 kita beri angka 2, lalu klik continue, lalu OK. Ini hasil outputnya. Pada tabel grup statistik sebanyak 15 data tidak menggunakan Excel dengan rata-ratanya 82,27 dan standard deviation-nya 7,658 dan standard error-nya 1,977. Dengan sebanyak 15 yang menggunakan Excel dengan rata-ratanya 88,60 dan standard deviation-nya 6,663 dan standar error-nya 1,720. Pada F hitungnya ini terdapat angka 0,310 dengan tick-nya 0,582 dan T hitungnya min 2,416 dan DF28 dengan sector-nya 0,022 dan min difference-nya min 6,333 dan standar error difference-nya 2,621, pada lowernya min 11,702 dan uppernya min 965. Selanjutnya kita ke pengujian pada kolom T hitung. Di sini T hitungan min 2,416 dengan DF-nya 28. Pada alfa bagi 2 sama dengan 0,05 dengan DF28 terdapat angka 1,7103, berarti T-tabelnya ini lebih besar daripada T hitung, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada sektor-sektor ini dengan angka 0,022 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya adalah kedua kelompok memiliki hasil belajar yang berbeda. Selanjutnya ke pengujian Paired t-test. Klik file, lalu pilih open, lalu pilih data. Pada kolom file of tipenya ini kita ubah dulu menjadi Excel, lalu klik open, lalu OK. Ini datanya, data yang
berat badan sebelum diberi obat dengan berat badan sesudah diberi obat. Dengan berat badan sebelum diberi obat ini dengan berat 58 kg dan berat badan sesudahnya 55 kg. Ini datanya masih berupa angka desimal, maka kita ganti dulu agar tidak berupa angka desimal. Pada kolom desimalnya kita nolkan. Selanjutnya kita ke data view. Setelah itu kita ke pengujian Pirate Sample T-Test dengan klik Analyze, pilih Compare Mean, lalu pilih Pirate Sample T-Test. Berat badan sebelum masukkan ke variabel 1 dan berat badan sesudah masukkan ke variabel 2. Lalu klik OK. Ini hasil outputnya. Pada tabel Pirate Sample Statistik, berat badan sebelum dengan rata-ratanya 66,81 dengan sebanyak 16 dan standar deviation-nya 6,656 dengan standar error mean-nya 1,664. Sedangkan berat badan sesudahnya dengan rata-rata 61,94 sebanyak 16 dengan standar deviation-nya 6,403 dan standar error mean-nya 1,601. Pada tabel Pirate Sample Correlation ini, berat badan sebelum dan berat badan sesudah sebanyak 16 dengan correlation-nya 0,899 dengan fit-nya 0,000. Pada tabel Pirate Sample Test-nya ini, berat sebelum dan berat sesudahnya dengan rata-ratanya 4,875 dengan standar deviation-nya 2,941 dan standar error mean-nya 0,735. Pada lower-nya 3,308 dan upper-nya 6,442 dan teh hitungnya 6,630 pada DF15 dan set-to-nya 0,000. Set-to-nya ini lebih kecil daripada 0,05 yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita ke pengujian pada teh hitung. Teh hitung ini terdapat angka 6,630. Lalu kita ke T-tabel dengan DF15. Alfa dibagi 2 sama dengan 0,05. Maka pada baris ke-15 kolom 0,025 terdapat angka 1,75305. Sedangkan pada teh hitung angkanya 6,630 yang artinya teh hitung ini lebih besar daripada T-tabel. Maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Berarti adanya perbedaan sukarelawan reaksi sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Selanjutnya, kita akan menguji data dengan menggunakan one-way ANOVA. Masukkan data tersebut dengan klik File, lalu Open, lalu pilih Data. Pada file of tipenya ini kita ubah dulu menjadi Excel, lalu klik Open, lalu OK. Dan pada kolom tekanan darahnya ini masih berupa angka desimal. Kita ubah dulu agar datanya tidak berupa angka desimal. Pada kolom tekanan darah dan kolom desimal ini kita nolkan. Selanjutnya kita ke data view. Pada kelompok pasien ini kita transform, lalu record in custom variable. Kita masukkan kelompok pasien pada variabel, lalu add new value. Pada add value ini obat X dan new value-nya angka 1. Lalu add, selanjutnya obat Y dengan new value angka 2, lalu add, dan yang terakhir obat Z dengan new value-nya angka 3. Lalu add, setelah itu continue, lalu OK. Selanjutnya kita ke variable view. Pada kolom tipe di kelompok pasien ini kita ubah dulu menjadi numerik, lalu OK. Dan untuk value-nya ini kita beri label dengan value 1 label obat X, dengan value 2 obat Y, dan yang terakhir value 3
label obat Z, lalu oke. Selanjutnya kita ke data view. Setelah itu kita ke pengujian one way ANOVA dan klik analyze, lalu compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Pada tekanan darah ini kita masukkan ke depend list dan kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Lalu ke option, lalu kita checklist pada deskriptif dan homogency of variance test. Lalu klik continue, lalu ke post hoc, kita checklist pada Bonferroni dan Tukel. Dan pada kolom significance level ini terdapat angka 0,05. Lalu klik continue, lalu oke. Ini hasil outputnya. Di sini terdapat tabel deskriptif sebanyak 7 pasien pengguna obat X dengan rata-ratanya 125 dan standar deviation-nya 10,801 dan standar error-nya 4,082. Dan pada lower-nya sebanyak 115,01 dan upper-nya 134,99 dengan minimum tekan darahnya 110 dan maksimum tekanan darahnya 140. Dan sebanyak pasien menggunakan obat Y sebanyak 7 orang dengan rata-ratanya 125 dan standar deviation-nya 12,583 dan standar error-nya 4,756 dan pada lower-nya 113,36, pada upper-nya 136,64 dengan minimum tekanan darahnya 105 dan maksimum tekanan darahnya 140. Selanjutnya pada kolom test of emergency of variance. Di sini septutatnya dengan angka 0,708 yang artinya lebih besar dari 0,5, maka data tersebut memiliki varians yang sama. Selanjutnya pada kolom ANOVA terdapat DF-nya 2 dengan between group dan pada DF18 ini adalah within group dengan F hitungan 10,005 dan signinya 0,001. Signinya ini lebih kecil dari 0,05, maka terjadinya perbedaan yang signifikan. Dan selanjutnya pada F hitungan ini kita uji dengan F table. Dengan N1-nya 2 dan N2-nya 18. Di sini F table-nya terdapat angka 3,55. Yang artinya lebih besar daripada F hitung. Maka artinya tidak memiliki varians yang sama, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada kolom post hoc test. Di sini terdapat kelompok pasien obat X dan kelompok pasien obat Y serta obat Z. Pada mean difference-nya pada obat X terdapat 0,000 dengan standar error-nya 7,007 dan signinya 1,00. Signinya ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadinya perbedaan yang signifikan, maka tidak adanya tanda bintang pada mean difference-nya. Sedangkan pada obat Z dengan signinya 0,003 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka terjadinya perbedaan yang signifikan dan terdapat angka bintang pada kolom mean difference-nya. Selanjutnya pada kolom tekanan darah. Pada kolom kelompok pasien terdapat obat X dan obat Y serta obat Z dengan masing-masing pasiennya 7 pada obat X dan 7 pada obat Y serta 7 juga pada obat Z. Dan pada kolom satunya ini obat X dan obat Y memilih angka yang sama yaitu 125,00. Sedangkan pada obat Z memilih angka yang berbeda yaitu 125,14. Yang artinya obat Z ini tidak sama pada obat Y dan obat X.
Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.